Sobat Soteria, pada waktu lalu kita sudah bersama-sama membahas tentang akibat luka batin dalam konsep pemahaman tentang Allah. Biasanya penderita luka batin sulit untuk bisa memiliki pemahaman yang tepat tentang siapa itu Allah, karena mereka banyak sekali mengalami hal-hal yang buruk atau yang mungkin tidak baik di dalam kehidupannya, sehingga pemahaman tentang Allah pun menjadi salah. Mereka seringkali membayangkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam, yang tidak baik, yang suka menghukum, dan juga yang tidak menunjukkan kasih. Nah, sehingga penderita luka batin cenderung sulit untuk bisa memahami tentang Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Pengampun. Nah, oleh karena itu, seorang penderita luka batin memerlukan pertolongan atau bimbingan sehingga konsep tentang Allah itu menjadi tepat. Nah, bimbingan yang kami biasa gunakan adalah bimbingan secara Kristen, di mana di sini pembimbing berupaya untuk bisa memberikan bantuan kepada konseli untuk bisa mengenal, mengerti, dan memecahkan masalah-masalahnya sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemudian kita juga mencoba untuk menolong penderita luka batin untuk dapat menjadi dewasa di dalam kehidupan imannya. Dan kemudian bersedia untuk bisa menempatkan kehendak Allah di dalam setiap keadaan atau situasi dan mempunyai keinginan untuk bisa menjadi semakin menjadi serupa dengan Allah atau menjadi seperti apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita lihat di sini bimbingan Kristen itu dasarnya itu adalah firman Tuhan atau Alkitab. Ya, dengan tujuan mengajar konseli untuk hidup berdasarkan firman Allah atau supaya konseli belajar secara alkitabiah dalam menghadapi setiap keadaan yang dialaminya di masa lalunya yang kemungkinan banyak mengalami luka-luka di dalam luka-luka batin dalam kehidupannya. Nah, prinsip yang dipakai itu adalah dalam bimbingan secara Kristen, kita memakai Alkitab atau firman Allah sebagai standar atau ukuran otoritas yang tertinggi di dalam kita membimbing penderita luka batin. Jadi yang menjadi dasar kita adalah Alkitab atau firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang siapa itu Allah, siapa itu manusia, ya. Kemudian dalam menghadapi masalah akibat daripada luka batin itu harus bagaimana. Nah, itulah dasarnya ya. Dan kemudian selain itu juga bagi penderita luka batin cenderung sebetulnya dia itu tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menghadapi akibat daripada luka batin yang dideritanya itu. Karena pikiran-pikirannya itu sudah terkonsep ketika dia menghadapi pengalaman atau pengalaman-pengalaman yang buruk di dalam kehidupannya. Sehingga mengapa kita memakai bimbingan secara Kristen, karena kami mengimani bahwa orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya, maka ada kuasa Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupannya. Dan memang bimbingan itu secara Kristen itu tergantung mutlak pada kehadiran Roh Kudus, ya. Karena apa?
kalau kita lihat seperti Paulus mengatakan ya, Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 6 bahwa dia mengatakan dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ya. Jadi Tuhan membuat kita menjadi sanggup ya untuk boleh menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Nah, jadi kita perlu mengajar penderita luka batin untuk tahu bahwa ketika dia membuka hati buat Tuhan Yesus, maka Roh Kudus ada di dalam kehidupannya, dan Roh Kudus itulah yang menolong dia dan memampukan dia untuk menghadapi akibat daripada luka batin yang dideritanya. Ya, dia sebagai manusia terbatas, tetapi Allah tidak terbatas, ya. Nah, sehingga dia perlu tahu bahwa dia mampu ya untuk bisa menghadapi akibat daripada luka batin yang dia derita. Lalu kemudian selain itu juga penderita luka batin harus menyadari bahwa kasih daripada Allah itu sangat luar biasa, ya. Ini adalah yang menjadi dasar di dalam pelayanan bimbingan secara Kristen, yaitu kasih Allah. Allah yang terlebih dahulu sayang, mengasihi manusia. Ya. Nah, sehingga dia atau penderita luka batin harus belajar memahami akan hal ini, dan kemudian kita ajarkan bagaimana dia boleh bisa merasakan dan mengalami akan kasih Allah, ya. Dan tentu saja dengan apa? Dengan cara membina hubungan secara rohani dan menolong penderita luka batin untuk memecahkan masalah-masalahnya berdasarkan firman Allah, dan kemudian dia belajar bertumbuh di dalam Kristus. Dan disitulah dia akan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan dia bisa melihat akan kasih Kristus atau kasih Allah nyata di dalam kehidupannya melalui figur yang boleh dilihat dari orang yang membimbing dia, bahwa ada orang yang peduli, ada orang yang bersedia untuk menolong, ada orang yang bersedia untuk mengasihinya. Dan dengan demikian diharapkan penderita luka batin sedikit demi sedikit mulai belajar untuk bisa merasakan akan kasih Allah di dalam kehidupannya.